Hai guys, jadi di video kali ini aku mau sedikit menjelaskan tentang rancangan topologi yang udah aku buat. Jadi yang pertama, ada komponen-komponen perangkat, ada router, mikrotik, sama switch manageable, juga kabel UTP Cat6. Lalu, kenapa sih tiba-tiba bisa dapat internet? Nah, aturan untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini biar bisa internetan adalah yang pertama, si router yang pertama ini, si port satunya dihubungin ke internet. Lalu yang keduanya ke uplink, ke router 2. Nah, di sini kita bagi lagi ke manageable di switch-nya port 1. Kalau misalnya di router keduanya terang port 2. Kenapa harus ada kabel terang? Kabel terang itu memungkinkan untuk punya banyak VLAN gitu loh. Terus ada beberapa layanan utama yang saya aktifkan di dalam router. Yang pertama di router 1, Internet Gateway sebagai pintu gerbang utama akses internet ke atas ini. Terus yang kedua DHCP server supaya setiap perangkat yang masuk otomatis dapat IP, jadi nggak perlu setting manual lagi. Terus yang ketiga ada static dan dynamic routing, sistem yang mengatur perjalanan data dari internet menuju ke klien secara otomatis. Yang keempat, VLAN dan WLAN memisahkan jalur antara pengguna kabel dan pengguna WiFi demi keamanan dan kestabilan. Nah, yang VLAN sama WLAN itu, kalau WLAN itu ke sini ya, ke WiFi. Terus, kalau misalnya yang VLAN ini lewat kabel terang yang ini lewat switch manageable. Terus yang kelima, alur akses internetnya saat klien terhubung ke WiFi yang ini atau mencolok kabel VLAN, DHCP server akan memberikan identitas berupa IP address. Nah, terus yang kedua, ketika klien membuka browser, permintaan data akan dikirim ke switch lalu diteruskan ke router. Nah, yang ketiga, di dalam router, sistem routing akan mencarikan jalur keluar tercepat melalui Internet Gateway. Nah, yang keempat, setelah data dari internet didapat, router akan mengirimkannya kembali secara spesifik ke perangkat klien yang meminta tadi berdasarkan jalur VLAN atau WLAN yang sudah ditentukan. Gimana caranya HP yang connect ke WiFi ini bisa buka YouTube? Pas kita klik play di HP, data itu dikirim ke access point sama si AP. Data itu dikasih stempel VLAN 20. Terus data itu lewat switch masuk ke router. Terus di router ada proses namanya NAT yang tadi udah aku bilang. Ini kunci utamanya karena internet nggak bakal kenal sama IP lokal kita. Si router bakal minjemin IP publiknya buat bungkus paket data kita supaya bisa jalan-jalan di internet. Waktu si server YouTube balas kirim datanya, si router ingat siapa yang tadi minta ngelepas stempel
IP publiknya dan balik lagi paketnya ke HP kita di VLAN 20 tadi. Makanya user bisa internetan lancar tanpa perlu tahu proses ribet di belakangnya. Jadi intinya mereka bisa internetan karena adanya routing yang menunjukkan jalan dan NAT yang membukakan pintu keluar ke internet publik. Tanpa dua hal itu, jaringan ini hanya akan jadi jaringan lokal tertutup. Terus, kalau misalnya di router 2 sama satunya belum di routing atau dikonfigurasi menggunakan DNS, itu kita nggak akan bisa buka YouTube dan lain-lain. Kita harus tahu sih IP YouTube-nya. Kan kalau misalnya pakai DNS, kita bisa tinggal ketik nama YouTube-nya aja, udah langsung muncul. Kan kalau misalnya pakai DNS mah nggak bisa. Segitu dulu penjelasan dari aku. Maaf ya kalau misalnya ngomongnya masih belibet atau ada salah pengucapan kata. Aku minta maaf. Terima kasih.